Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syafa Kaila Zahran Praja dengan NPM 607230101010. Pada kali ini saya akan mempresentasikan materi yang saya dapat dari kelompok saya, berasal dari kelompok 2, yaitu teori kontrol birokrasi, dengan tugas yang diberikan oleh dosen saya, Mas Jafri. Terus ke slide selanjutnya, teori kontrol birokrasi atau yang bisa disebut dikotomi politik adalah sebuah pendekatan terhadap teori administrasi publik, khususnya yang terkait dengan masalah kepatuhan dan daya tanggap. Nah, konteks teori kontrol birokrasi dengan administrasi publik di Indonesia. Teori kontrol ini merujuk pada berbagai mekanisme dan pendekatan yang digunakan untuk mengawasi, mengendalikan, dan memastikan bahwa penyelenggaraan layanan publik dan tindakan pemerintah berjalan sesuai dengan standar, prosedur, dan tujuan yang ditetapkan. Selanjutnya, kenapa sih harus mempelajari teori ini? Menurut aku teori ini sangat penting karena teori ini bisa untuk memperbaiki tata kelola organisasi, mendorong akuntabilitas, dan meningkatkan kualitas. Di antaranya seperti efisiensi organisasi, dua, pengendalian pemerintah, ketiga, pengelolaan sumber daya, keempat, perkembangan kebijakan, kelima, berkelanjutan organisasi. Selanjutnya, apa sih kaitan teori ini dengan administrasi publik jurusan saya di Indonesia? Nah, teori ini memiliki relevansi besar dengan administrasi publik di Indonesia jika bisa dilihat dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu sistem pemerintahannya, kedua akuntabilitasnya, ketiga kepatuhan hukum, keempat reformasi birokrasi, kelima alokasi dan sumber daya. Nah, dengan memahami dan menerapkan prinsip teori ini dalam administrasi publik di Indonesia, kita dapat bisa lebih efisiensi, terus akuntabel, dan melayani masyarakat dengan baik. Sekian presentasi dari teori saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan teori yang dibuat oleh kelompok teman saya. Selanjutnya, saya akan mempresentasikan materi teman saya yang berjudul teori keputusan. Teori keputusan dalam administrasi publik adalah sebuah konsep penting dan paling matang, didukung juga oleh bukti empiris. Tubuh teori multidisiplin yang dipengaruhi oleh berbagai bidang seperti ekonomi, sosiologi, organisasi, psikologi sosial, dan ilmu politik. Selanjutnya terdapat rasionalitas. Rasionalitas tetap menjadi konsep inti dalam teori keputusan ini. Dalam teori keputusan, rasionalitas lebih khusus didefinisikan sebagai serangkaian prosedur khusus yang umum digunakan untuk membuat pilihan. Selanjutnya, rasional terbagi menjadi dua. Yang pertama ada rasional terbatas, yang kedua ada irasional atau non-rasional. Selanjutnya, terdapat logika konsekuensi. Ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada informasi, yang kedua ada perhatian, yang ketiga pengembalian resiko, yang keempat pengujian rasional terbatas. Selanjutnya, ada pendekatan dalam pengambilan keputusan. Terbagi menjadi 2. Yang pertama ada pendekatan rasional, yang kedua ada pendekatan kesesuaian. Selanjutnya ada pengaruh logika dalam pengambilan keputusan. Yang pertama ada pengaruh aturan dan identitas organisasi. Yang kedua, pengaruh ketidakpastian dan ambiguitas. Pengaruh organisasi. Teori ini atau teori kepatuhan ini berkaitan dengan administrasi publik, terutama dalam konsep pengelolaan sumber daya, pemberian pelayanan publik, dan kepatuhan terhadap hukum. Nah, berikut ada beberapa kaitannya. Yang pertama, penerapan hukum dan peraturan. Yang kedua, ada pengawasan dan pengendalian. Yang ketiga, ada pelayanan publik. Yang keempat, ada transparansi dan akuntabilitas. Yang kelima, ada peran ombudsman dan pengadilan administrasi. Nah, dengan menerapkan teori kepatuhan ini, administrasi publik di Indonesia dapat memastikan bahwa operasi mereka berjalan sesuai dengan standar hukum dan etika yang ada.
dan pada gilirannya dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat dan efektivitas pelayanan publik. Mungkin sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.